dalam negeri atau luar negerinya, nanti dashboardnya munculnya seperti ini. Di sertifikasi, teman-teman pilih pengajuan self-declare. Oke, nah di sini nanti teman-teman klik layanan. Nah, di sini proses sertifikasi halal untuk produk baru. Jadi di sini karena belum pernah mengajukan sertifikat halal, berarti kita mendaftarkan baru. Sinyalnya rada-rada. Nah, nanti di sini teman-teman bisa ada. Teman-teman di sini bisa diedit ya detailnya. Nah, nanti untuk surat permohonan, surat pernyataan itu nanti teman-teman pilih jika memang sudah bisa memasukkan ininya. Merek dagang, jenis produk layanan. Nah, jadi di sini teman-teman pilih untuk surat dan nomor. Kalau kode daftar ini kan belum bisa diisi ya, karena memang harusnya diisi dengan sehati 2022 waktu itu programnya kodenya gitu. Jadi ini nanti difasilitasi pembiayaannya oleh BPJPH. Tapi karena ini belum ada, jadi teman-teman belum bisa isi ini. Nah, di pengajuan sertifikasi nanti surat permohonan dan pernyataan itu keluar sendiri di sini. Coba kalau teman-teman klik nanti di sini seperti ini suratnya. Nah, tapi teman-teman kalau udah oke, nanti otomatis akan keluar langsung PDF-nya seperti ini. Tinggal teman-teman download saja gitu. Surat permohonannya. Nanti ini kan di PDF sendiri ya. Seperti itu. Nah, tapi ini kan belum lengkap nih data-datanya. Itu harus diisi di yang tadi. Jadi data-data pelaku usaha yang harus teman-teman lengkapin, yang saya bilang tadi gitu ya, melengkapi data pelaku usaha. Itu di sini gitu. Bentar, ini kok sinyalnya rada-rada. Jadi nanti dokumen persyaratannya teman-teman akan upload di sini. Kalau ini sih PIRT, kalau dia punya PIRT dan lain-lain. Kalau tidak ada ya berarti hanya mengupload manual SJP-nya aja di sini. Kemudian, ini data-data yang nggak perlu teman-teman lengkapi gitu ya, seperti nomor surat permohonan dan tanggal permohonan ini sesuaikan saja dengan. Tapi kalau surat permohonan ini berarti juga belum bisa kita isi ya, karena kan surat permohonannya juga kita belum memohon untuk mengajukan sertifikat halal karena belum ada kodenya. Jadi di sini nggak usah diisi. Di sini juga ini kalau misalnya udah ada NIB sama NPWP, tapi kalau misalnya dia punya PIRT dan pengen nambah ya tinggal ditambah di sini. Klik ya pelaku usaha di profil. Nah, ini profil pelaku usaha yang harus ini. Ya nanti itu nggak ada, nanti ini diputarnya nanti ya. Nah, di sini di data pelaku usaha, teman-teman edit. Klik edit. Nah,
Di sini langsung teman-teman isi penanggung jawabnya siapa, si pemilik usahanya gitu. Biasanya namanya diisi dengan nama pemilik usahanya, namanya siapa, nomor kontaknya berapa, emailnya berapa, ya terus teman-teman tinggal simpan gitu aja, melengkapi datanya gitu aja. Terus aspek legalnya, kalau misalnya memang aspek legal yang lain ada gitu ya, kalau dia hanya punya NPWP sama NIB it's okay, ini udah cukup, yang penting ada NIB-nya. Tapi kalau misalnya dia punya PIRT gitu ya misalnya, atau dia punya merek dagang, MD-nya, BPOM-nya gitu, nah itu bisa teman-teman isi di sini atau tambahkan di sini. Tinggal pilih di sini, kemudian isi nomor dokumennya, tanggal dokumen, instansi penerbitnya siapa, kemudian klik tambah di sini. Seperti itu. Jika ada. Nah, untuk pabrik juga alamat pabriknya sama alamat outletnya. Kan kadang ada ya orang yang misalnya dia buat baksonya di rumah nih, misalnya nih, dia buat produknya bikinnya di rumah tapi jualnya nggak di rumah. Ya, jualnya dia punya toko sendiri misalnya, atau punya biasanya dia jual gerobakan di mana misalnya itu itu dibedakan alamat outletnya sama pabrik atau tempat produksinya berarti berbeda. Tapi kalau sama misalnya dia bikinnya di rumah terus jualannya juga di rumah gitu ya, itu berarti alamat pabrik dan alamat outlet itu sama. Tinggal teman-teman tambahkan saja di sini ya alamatnya. Nah, untuk penyelia halalnya, kemudian kita isi nama penyelia halalnya siapa. Kalau untuk yang self declare ini diperbolehkan penyelia halal berasal dari pelaku usahanya, gitu ya. Misalnya dia ngelola usahanya sendirian, gitu ya. Ya udah, penyelia halalnya dia juga, gitu, itu masih boleh. Walaupun kedepannya nanti penyelia halal ini harus dari orang yang sudah tersertifikasi sebagai penyelia halal. Bapak sama Mimi. Ya nanti ngapain? Sama aja tuh, ya. Itu lihat. Kita isi ya. Nah, terus nanti kalau misalnya memang dia sendirian ya kita isi juga dengan nama pemiliknya siapa, nomor KTP. Untuk penyelia halal ini wajib beragama Islam ya. Kalau misalnya pemilik agamanya non Muslim, penyelia halalnya dia harus punya karyawan yang beragama Islam untuk menjadi penyelia halal seperti itu. Nah, untuk nomor sertifikat diklat ini tidak perlu diisi. Kemudian ini paling nomor SK penetapan penyelia halal ini juga untuk nomor SK penetapan penyelia halal bisa bikin sendiri ya. Maksudnya kan misalnya pelaku usaha ini mengeluarkan nomor surat, berarti nanti nomor suratnya tolong dibuatkan misalnya surat pertama berarti kan 01 gitu ya, garing misalnya surat keputusan penyelia halal, penetapan penyelia halal SKPH misalnya. Terus strip nama usahanya, misalnya nama usahanya disingkat YK gitu, garing bulan, kalau misalnya ini bulan nanti ngeluarin SK-nya bulan Desember, berarti kan pakai Romawi ya, 12 11 gitu, terus 2022. Nah, jadinya kayak gini. Itu nomor SK penetapan penyelia halalnya. Nah, ini teman-teman bisa bantu pelaku usahanya buat membuat nomor SK penetapan penyelia halal. Tanggalnya juga di sini tanggal berapa, berarti tanggal penetapannya juga harus bulan Desember tahun 2022 gitu ya. Kalau untuk tanggalnya bebas. Nomor kontaknya berapa, upload KTP-nya di sini baru ditambahkan. Setelah data ini diisi, setelah ada data di sini gitu ya, nanti teman-teman bisa lihat SK-nya di sini. Jadinya seperti apa. Kalau kita lihat nanti belum ada data yang muncul nih.
Nah kan, ya maksudnya belum ada namanya gitu ya, belum diisi gitu di situ. Nanti ketika sudah teman-teman isi datanya nanti muncul. Atau untuk SK itu apa namanya, untuk ikrar permohonan dan pernyataan itu ini aja deh, nggak usah deh gitu ya. Jadi khusus di manual SJP, di SJP hanya saja. Berarti nggak jadi ya Bu, jadi tugas UASnya? Iya, nggak